الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سببا النجاة والفوز بالزلفى على الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abul Laits Samarqandi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bab fadailil fuqara. Qala al-Faqih Abul Laits Samarqandi an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha al-fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara ilaik faqala marhaban bika wa biman ji'ta man indahum ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Qala ya Rasulullah yaqulul fuqara innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullih hum yahujjuna wa la naqdiru alayh wa yatasaddaquna wa la naqdiru alayh wa idza maridu ba'asu bi fadli amwalihim zakhran wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balligh anni al fuqara anna man sabara minkum wa ihtasaba falahu salasu khisalin laysa lil aghniya minha syai'. Hadirin rahimakumullah, Imam Abul Laits di bab ini beliau membahas tentang bab fadailul fuqara, bab tentang keistimewaan orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Jadi beliau meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik. Jadi pada suatu ketika orang-orang fakir di masa sahabat itu mengirim utusan kepada Nabi. Ketika utusan dari orang-orang fakir ini sampai kepada Nabi, Nabi menyebut mereka marhaban bik, selamat datang. Dan kata Rasulullah, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah, datang dari suatu kaum yang Allah sukai lah. Nah, orang fuqara ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang-orang kaya. Jadi jangan dikira di masa sahabat itu semua bisa dikendalikan oleh Rasulullah, tidak. Tapi sunnatullah, lalu kehidupan yang terjadi di sahabat itu ya Allah yang mengatur. Nabi Muhammad mengarahkan, Allah yang mengatur. Makanya di ayat Al-Quran itu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahkan hidayah pun Rasulullah tidak bisa mengatur, tapi Allah lah yang mengatur, Nabi yang mengarahkan. Termasuk miskin dan kaya, Rasulullah tidak bisa membolak-balikan itu, tidak bisa mengatur itu, tapi Allah lah yang mengaturnya. Nah, ini ada orang-orang fuqara yang mengadu kepada Rasulullah bahwasanya orang-orang kaya itu memiliki banyak keuntungan. Nah itu, mereka bisa berhaji, kami tidak, atau orang fakir. Mereka bisa bersedekah, kami tidak. Apabila mereka sakit, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ini pertanyaan orang yang sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu sebenarnya. Nah, lalu kata Rasulullah, sampaikan kepada teman-teman yang lain, maksudnya orang fakir yang lain, bahwasanya orang fakir ini memiliki keistimewaan apabila sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi fakir ini adalah kondisi yang ya Allah yang mengatur. Jadi ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bekerja dengan keras,
tapi ya penghasilannya seperti itu aja, tidak bertambah. Nah ini memang sudah Allah yang mengatur. Lalu kata Rasulullah, orang yang fakir dan mereka sabar lalu mengharapkan pahala dari Allah itu ada mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, kata Rasulullah, di surga itu ada ghurfah, ada kamar. Nah, dan yang memasuki kamar itu adalah nabiyun fakir. Nabi yang fakir, jadi di antara nabi ini macam-macam. Nabi itu macam-macam latar belakangnya. Ada nabi yang jadi raja, itu kayak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada yang nabinya biasa aja loh. Beda-beda loh nabi-nabi loh. Lalu syahidun fakirun, orang mati syahid yang fakir, ini juga masuk ke kamar khusus ini dari yakut merah. Lalu nabi yang fakir, syahid, orang mati syahid yang fakir, dan orang mukmin fakirun, ada. Cuma ya memang catatannya ini adalah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pentingnya. Lalu yang kedua, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya'i binisfi yaumin. Orang fakir itu masuk surga lebih dahulu setengah hari daripada orang kaya. Setengah hari. Dan setengah hari itu di akhirat itu miqdaru 500 amin yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Dan mereka itu kan lebih dulu setengah hari daripada orang kaya. Nah, setengah hari di akhirat itu untuk ukuran di dunianya, dikonversi ke hitungan dunia adalah 500 tahun. Ya, jadi 500 tahun lebih dahulu orang fakir itu menikmati surga. Gitu. Wa yadkhulu Sulaiman Daud alaihi wassalam al-jannata ba'da dukhul Nabi alaihi wassalam bi 40 aman bisababil mulki alladhi ataahu Allah. Dan Nabiullah Sulaiman bin Daud ini masuk surga sesudah nabi-nabi yang lain. Bi 40 aman, 40 tahun. Kenapa? Bisababil mulk alladhi ataahu Allah. Bahasa sederhananya tuh, semakin banyak privilege seseorang itu di dunia, maka di akhirat pun akan dipertanggungjawabkan. Makin sedikit privilege yang dimiliki, ya sedikit juga pertanyaannya, rumusnya. Lalu yang ketiga, keistimewaan orang fuqara nih dibanding orang kaya. Idza qala al-faqiru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar mukhlishan. Jadi apabila ada orang fakir ini bukan kondisi yang dibuat-buat. Ini memang sudah seperti itu. Sudah jangan dikira ada orang yang dari jam 3 subuh sudah mulai bekerja, sudah mau berangkat menyiapkan dagangan, mereka itu malas, tidak. Tapi orang yang dari subuh sudah berangkat, pulang sore, sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tabungannya ada banyak-banyak juga, tabungannya sedikit. Ini memang yang kondisi dah seperti itu. Nah, di bagian ketiga ini kata Rasulullah, apabila seorang fakir itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan, karena ikhlas, wa yaqulul ghaniyyu mithla dzalika mukhlishan, orang kaya membaca ini juga secara ikhlas. Orang fakir mengucapkan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ikhlas. Orang kaya subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ikhlas juga sama nih. Lam yalhaq al-ghani wal faqir. Nah, pahala si yang kaya itu tidak bisa menyaingi pahala si fakir tadi. Wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha asyrata alafi dirhamin. Walaupun si kaya tadi berinfak sebanyak 10.000 dirham, banyaklah tuh. Wa kadzalika amalul birri kulli. Seperti wa kadzalika amalul birri kulluhu. Seperti itu juga amal ibadah yang lain. Nah, farja ilaihim ar-rasul fa akhbarahum bidzalika faqal radini ya rabbi radini ya rabbi. Nah, setelah Nabi menyampaikan keistimewaan
orang-orang fakir tadi, yang fakir mengeluh tadi menjadi senang. Radina, kami senang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, di riwayat lain, ini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani juga, riwayat Imam Haythami fi Mujma' Zawaid dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in lam atrukuhunna wa la atrukuhunna ausani." Jadi Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, apa wasiatnya? Bihubbil masakin. Hubbil masakin itu menyukai orang miskin, bukannya benci. Wadunuwi minhum. Dunu itu secara arti mendekat. Nah, maksudnya ini tidak anti terhadap orang-orang miskin, karena ya bisa jadi itu memang kondisi mereka tidak bisa atau belum bisa lagi terbebas dari kemiskinan itu. Wa an anzura ila man huwa as-sara minni wa anzur ila man huwa fawqi. Dan kata Abu Dzar nih, aku melihat orang yang lebih rendah daripada aku, bukan melihat yang lebih di atas. Nah, untuk perkara dunia, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat yang lebih rendah daripada kita. Agar apa? Agar bersyukur. Itu kan. Wa an asila rahimi wa in adbar wa qata'. Menyambung tali silaturahim walaupun itu diputus orang. Wa in astaghfir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Dan memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah yang mengatur segalanya. Fa innaha min kunuzil jannati, karena kunuz itu simpanan. Nah, ini tentang keutamaan kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sampai di situ aja usaha kita. Nah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa an la as'alan nasa syai'an, tidak meminta kepada manusia. Wa an la akhafa fillah laumata laim. Nah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an aqural haqqa wa in kana murran, dan aku akan mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Dan Abu Dzar ini memang dalam sejarah terkenal dengan selalu mengucapkan kebenaran. Nah, tidak takut salah itu. Ini memang keistimewaan Abu Dzar. Bahkan dalam riwayat itu Abu Dzar ini termasuk sahabat yang sangat bersemangat untuk akhirat lah, untuk akhirat. Di riwayat lain ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ini dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma man ahabbani farzuqhu al-afaf wal kafaf, wa man abghadani fa aktsir malahu wa waladuhu. Ya Allah, siapa yang menyukai aku, ini Nabi berdoa, siapa menyukai aku maka berilah dia rezeki al-afaf wal kafaf. Afaf itu menahan malu, dan kafaf itu menahan diri, menjaga diri daripada rasa rakus. Nah, waman abghadani, siapa yang benci kepada aku, kata Rasulullah, maka banyakkan hartanya dan anaknya. Ini ungkapan tentang orang memiliki banyak harta itu ya di sisi lain bisa menjadi pembawa bencana. Walaupun nanti di pembahasan lain seseorang itu intinya harus beriman. Nah, bilanya miskin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi masuk mukminun fakirun yang dapat keistimewaan tadi di surga. Tapi ketika dia kaya, ghaniyun mukminun, kaya dia beriman, maka jelas hartanya akan diinfakkan fi sabilillah. Itu
Jadi sahabat itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi ketika orang itu tidak beriman atau orang itu ahli maksiat, asin maksiat, ketika dia kaya, maka kekayaannya itu akan menambah bencana bagi si orangnya. Ibadahnya bermasalah, dengan harta yang banyak itu bukan dimanfaatkan untuk ibadah, bahkan untuk hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi dosanya itu lebih tinggi daripada orang miskin. Bisa membeli macam-macam, yang dari yang mubazir sampai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Di riwayat lain, ini riwayat Imam Ahmad dan ulama lainnya, Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, kata Rasulullah SAW, al-faqru masyaqqatun fid dunya masarratun fil akhirah, wal ghaniyyu masarratun fid dunya masyaqqatun fil akhirah. Kefakiran itu sulit di dunia, faktanya itu sulit. Fakir itu ya sulit di dunia, tapi masarratun fil akhirah, itu akan menyenangkan di akhirat, karena semakin sedikit yang diperiksa. Tapi orang kaya itu masarratun fid dunya, menyenangkan di dunia, tapi masyaqqatun fil akhirah, akan kesulitan di akhirat. Itu makanya privilege di dunia itu sama sebenarnya dengan orang yang memiliki ilmu, memiliki jabatan, sama itu sebenarnya. Ketika orang itu memiliki ilmu yang harusnya dia bisa berbagi kepada orang-orang, bisa mencerdaskan orang-orang sekitar, tapi ilmunya tidak dipakai untuk itu, sama nih, masyaqqatun juga nanti di akhirat, sama sulit juga. Dengan ilmunya yang dimiliki, ilmu apapun toh, ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu agama, ternyata tidak disebarkan, tidak diajarkan kepada orang-orang sekitar, ingin menikmati sendiri aja. Nah, ini sama masyaqqatun fil akhirah. Terutama kalau yang di sini adalah harta. Di riwayat lain lagi diriwayatkan, inna likulli ahadin hirfah wa hirfati isnatan al-faqr wal jihad, faman ahabbahuma faqad ahabbani. Ada dua hal yang ini hal penting, fakir dan jihad, perjuangan. Siapa yang menyukai dua hal ini, maka dia menyukai aku, kata Rasulullah. Tapi siapa yang benci, maka sebenarnya benci kepada aku. Nah, makanya kata Imam Al-Laits nih, yang bagi lil muslim ayyuhibbal faqra wa yuhibbul fuqara wa in kana ghaniyan. Maka seorang muslim itu menyukai kefakiran, wa yuhibbul fuqara, dan menyukai orang-orang fakir, wa in kana ghaniyan, walaupun dia kaya. Ini bisa kita artikan dalam makna kesederhanaan. Makanya mubazir itu adalah teman setan, ya, karena banyak harta yang terbuang, banyak hal yang harusnya bermanfaat malah tidak bermanfaat. Kenapa jadi kita harus menyukai orang fakir, orang yang ekonominya lemah? Karena li'anna fi hubbil fuqara hubbar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena menyukai orang fakir itu juga bagian atau sama menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amarallahu ta'ala rasulahu bihubbil fuqara wa dunuwi minhum. Allah pun menyuruh rasulnya untuk menyukai fuqara dan mendekat. Tapi ini bukan dimaknai sebaliknya. Maksudnya apa? Wah, kalaunya seperti itu berarti bagus jadi orang fakir, bukan. Ini menyukai lah, bukan. Ini ada pilihan, bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang fakir, bukan berarti harus memilih jadi orang fakir. Nanti di sisi lain, orang-orang kaya itu bisa berinfak, bersedekah, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Jadi orang fakir itu bukan dibenci, dimusuhi, bukan, tetapi
Jadi harus disayangi. Nah, kalaunya dalam sisi dunia ya harus dibantu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Maksud dari ayat ini adalah bis nafsaka ma'al fuqara alladzina habasu anfusahum lil ibadah. Ayat ini turun, ini disebabkan Uyainah bin Hisan ini adalah pemimpin kaumnya, pemimpin kabilah. Ini masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di rumah Rasulullah itu ada Salman Al Farisi, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Bilal bin Himamah. Nah, 3 orang ini termasuk du'afa sahabah, termasuk orang du'afa, orang miskin lah di kalangan sahabat. Di sahabat itu kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cerdas, ada yang tidak. Ya seperti manusia pada umumnya lah. Gitu. Cuma sahabat ini ada satu kesamaan, semuanya tuh mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah tuh. Cuma untuk kondisi sosial itu memang beda-beda. Nah, sahabat-sahabat yang ekonominya lemah itu ada Salman Al Farisi, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Hamamah tuh. Ketika Uyainah bin Hasan itu masuk ke rumah Rasulullah, mereka bertiga ini pas ada. Nah, wa alaihim syabun khalq qad araqu fiha. Apa ya, namanya miskin, bajunya ya seadanya lah. Tapi Uyainah ini ternyata innalana syarafan fa idza dakhalna 'alaika fa akhrij haula fa innahum yu'dzunana bi rihim aw ij'al lana majlisan fa nahahu Allah taala min ikhrajihim faqal. Nah, ketika Uyainah bin Hasan ini kan nih pemimpin kabilah nih, orang yang memiliki darah biru. Nah, apa nih, ningrat maunya memiliki posisi. Jadi ketika mau masuk, ini ada orang miskin tuh ya, wah, suruh keluarkan aja. Ilfil, orang miskin tuh ilfil, bisa muntah bisa. Nah, jangan seperti itu. Nah, setelah kejadian ini turun ayat, ya tadi turun wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang mana orang miskin ini ya mereka ini yang para sahabat dan orang miskin lainnya seluruh dunia lah itu, mereka yusalluna shalawatul khams wa yatlubuna ridha. Mereka itu salat 5 waktu juga, mencari ridha Allah juga tuh. Jadi ya mereka orang beriman juga tuh. Cuma karena kondisi mereka ya miskin lah seperti itu. Jadi bukan dibenci, bukan seperti itu. Nah, faqad amarallahu ta'ala nabiyahu bimujalasatil fuqara wal qurbi minhum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW dengan mujalasatil fuqara itu satu majelis dengan orang fakir, atau ibarat tempat nongkrong itu dengan orang miskin tuh biasa aja, santai aja, tidak anti miskin. Pas mendekat dengan orang miskin kayak, wah kita beda level, maaf nih, cari tempat lain aja lah. Gitu. Wa hadzal amr li jami'il fuqara'il muslimin ila yaumil qiyamah. Nah, suruhan untuk mujalasatul fuqara ini berlaku sampai hari kiamat. Fayambaghi lil muslim ayyuhibbal fuqara wa yubirruhum. Maka seharusnya seorang muslim itu menyukai fuqara dan berbuat baik kepada mereka. Itu. Jadi bukan membenci, bukan. Apalagi fuqara dan masakin ini kalau dalam bab zakat mereka itu bisa dikatakan skala prioritas. Akan sulit kita berzakat kalau fakir miskin itu tidak ada. Bayangkan misalnya ada di suatu komplek lah atau suatu kampung semuanya kaya, itu terpaksa zakatnya keluar, sulit mencari. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah ada kejadian sulit bayar zakat. Nah, itu dianalisa. Ternyata bukan berarti orang miskin itu bisa dianggap misalnya di bawah UMR lah. Tidak ada. Tetapi mental miskinnya tidak ada waktu itu, orang-orang waktu itu. Nah, mental miskinnya tidak ada. Sehingga ketika mau diberikan zakat nih, Anda berhak menerima zakat atas nama fakir. Wah, maaf, kayaknya saya ini mampu aja, kasih ke sana aja. Nah, di situ lain sama mentalnya itu. Nah, sebaliknya berarti
ketika ada orang yang mental miskinnya awet, ini mereka-mereka yang disebutkan tadi lah bukan menjaga mental miskinnya, bukan. Ini karena faktor alam sudah tidak bisa diutak-atik. Nah, sebaliknya ketika ada orang yang menjaga mental miskinnya, tidak mau berubah, tidak mau lebih giat, nah itu yang berbahaya. Sudah diberikan, ini lembaga zakat nih sudah memberikan modal untuk usaha supaya tidak jadi mustahik lagi, supaya jadi muzaki, malah ditolak, dia tidak mau. Nah, itu dua hal berbeda, dua hal yang berbeda. Dan ulama itu banyak juga yang ada yang miskin, ada yang ulama itu tidak suka tidak suka dengan kemewahan, bisa seperti itu. Macam-macam tuh ulama. Diriwayatkan dari warawal Hasan rahimahullahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aksiru ma'rifatal fuqara, perbanyaklah mengenal al-fuqara. Wattakhadhu indahum al-ayadi fa inna lahum daulah. Qalu ya Rasulullah wa ma daulatuhum? Idza kana yaumul qiyamah qil unzuru man at'amakum kisrah wa saqakum syurbah wa kasakum thawban fakhudhu bi yadihi tumundu bihi ilal jannah. Jadi orang fakir ini di akhirat itu akan memiliki otoritas. Nah, lalu mereka bertanya kan nih, sahabat nih, otoritasnya apa gerang? Apa sih ya Rasulullah otoritas mereka nanti di akhirat? Jadi nanti mereka di akhirat nih, orang-orang fakir miskin nih di akhirat nanti ditanya, orang fakir kamu, kamu dulu fakir di dunia? Iya. Siapa yang dulu suka memberi kamu makan? Si Ano. Siapa yang dulu suka memberi kamu minum? Si Ano. Siapa yang dulu suka memberi kamu pakaian, membelikan baju? Si Ano. Panggil mereka, bawa mereka, tuntun mereka masuk surga. Oh, berarti orang miskin nih, orang ini bisa menjadi penuntun ke surga. Bisa jadi nih ada orang yang amal ibadahnya pas-pasan, pahala puasa, pahala di Ramadan itu pas-pasan, tapi ternyata yang jadi andalannya ke surga karena sering menolong orang miskin, orang fakir. Karena sering orang miskin itu bisa membawa syafaat. Ini contohnya. Ini tuh suka memberi makan. Ya walaupun memberi makan itu ya mungkin tidak setiap hari. Mau setiap hari mantap loh. Memberi pakaian, membelikan pakaian mungkin setiap hari. Tapi itu bisa menjadikan syafaat di akhirat. Nah, dan terakhir nih kata Imam Abu Lais, Al-Faqih Imam Abu Lais, fakir itu ada memiliki karomah, keistimewaan. Yang pertama, pahala fakir itu lebih banyak daripada pahala orang kaya. Satu. Lalu yang kedua, idza ishtaha syai'an, apabila menginginkan sesuatu dan tidak bisa, ingin membeli baju tidak bisa karena fakir, itu pahala menahan dirinya itu dapat pahala. Lalu yang ketiga, mereka duluan ke surga. Keempat, hisab mereka di akhirat lebih sedikit. Lalu yang kelima, penyesalan mereka itu lebih sedikit. Penyesalan mereka di akhirat itu sedikit. Kalau orang kaya, penyelesaiannya banyak. Kenapa? Wah, kalau saya dulu miskin kayaknya tidak banyak diperiksa nih. Nah, itu 5 keutamaan yang disebutkan oleh musannif atau pengarang mengenai keutamaan orang-orang fakir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.